Pesta minuman keras sekelompok pemuda di kota Kendari, Sulawesi Tenggara berujung petaka. Seorang pemuda dikeroyok 3 rekannya hingga kritis. Boy Rasimin 20 tahun ditemukan bersimbah darah di kamar indekosnya di Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban mengalami luka di bagian kepala akibat dikeroyok 3 rekannya. Warga mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Abu Nawas Kendari untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa terjadi saat korban bersama 7 orang temannya sedang menggelar pesta minuman keras. Korban menegur salah seorang teman yang baru dikenalnya untuk tidak ribut karena mengganggu tetangga kos lainnya. Tak terima ditegur, korban lalu dikeroyok oleh 3 orang yang berada di dalam kamar. Ada 2 orang temannya minum di dalam, dia geser, dia senggol, dia bilang, awas saya mau ambil tasku dulu di dalam. Saya bilang, sabar dulu, bisa dulu situ, dikunci nih, saya punya teman di dalam, dia luka itu. Nah, terus kemudian saya dobrak pintu, kita buka, saya masuk di dalam. Gue kan sudah itu pintu WC sudah terbuka sedikit, jadi saya cuma dorong sedikit begini, saya lihat korban sudah terkapar. Aparat Polresta Kendari yang mendapat laporan langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi. Laporan bahwa terjadinya ini diakibatkan adanya kumpul-kumpul anak-anak di sekitaran lorong tersebut yang mengkonsumsi dalam arti pesta miras. Terjadi perselisihan dan mengakibatkan korban. Nah, kami sudah menerima laporannya, kami lakukan penyelidikan. Korban kritis masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Abu Nawas Kendari. Sementara polisi masih memburu 3 pelaku penganiayaan yang identitasnya telah dikantongi. Mabuk minuman keras hingga berujung duel maut juga terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Seorang pria membunuh iparnya menggunakan senjata tajam saat terlibat cekcok. Inilah video amatir saat warga di Desa Abulosi Batang, Marusu, Maros, Sulawesi Selatan berusaha melerai duel maut antar saudara ipar di salah satu rumah. Awalnya pelaku yang dalam kondisi mabuk miras mendatangi rumah korban dengan memegang senjata tajam. Korban yang terpancing kemudian keluar juga membawa senjata tajam hingga terjadi duel. Korban Deng Mana, 55 tahun, terluka di dada dan meregang nyawa saat dirawat di rumah sakit. Sementara pelaku Ansar, 45 tahun, juga terluka dan kini masih dirawat. Menurut keluarga korban, pelaku yang juga iparnya ini dinilai kerap meresahkan jika sudah mabuk. Namun perbuatannya membunuh Deng Mana dianggap keterlaluan dan harus mendapat hukuman yang berat. Saya lagi melerai, kan tiba-tiba dia langsung masuk. Langsung saya masuk, langsung saya ditodongnya. Cuma saya menghindar. Terus saya menghindar, datanglah bapak, dia bantu saya kan. Tapi almarhum dia langsung ke dalam ambil parang juga ya Pak katanya. Iya. Untuk Pak, karena dia kasihan saya kan. Pak, ini kan almarhum sudah meninggal ya Pak. Sebagai keluarga ini Pak, apa yang diharapkan dari polisi ini Pak? Ya, setidaknya bisalah dibalas juga setimpal lah itu. Dihukum seberat-beratnya. Dihukum seberat-beratnya, kalau perlu hukuman mati juga kasih dia Pak. Sementara itu, Polres Maros masih mengumpulkan keterangan saksi terkait insiden ini. Polisi menunggu kondisi pelaku pulih untuk bisa mengetahui motif pelaku menyerang korban. Dari hasil pemeriksaan fakta-fakta di lapangan itu sebelumnya tidak ada selisih paham antara mereka berdua ini, antara korban dengan pelaku. Namun tabiat dari pelaku ini memang sering buat onar di sekitar situ. Ya, kira-kira buat resah masyarakat warga di sekitar situ. Pihak keluarga sudah memakamkan jenazah korban tidak jauh dari rumah duka. Sedangkan pelaku untuk sementara dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Misteri pembunuhan gadis belia yang jasadnya ditemukan terkubur di rumah kosong di Lumajang, Jawa Timur akhirnya terkuak. Korban dibunuh kekasihnya yang kesal usai terlibat cekcok saat mabuk tuak. Polres Temanggung menangkap Era remaja 17 tahun pelaku pembunuhan gadis belia yang jasadnya ditemukan terkubur di belakang rumah kosong Desa Camporrejo Tretep, Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku merupakan pacar korban yang baru menjalani hubungan selama 3 bulan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal pada korban yang menyesal usai berhubungan badan karena takut hamil.
Pembunuhan ini bermula saat pelaku menjemput korban lalu diajak ke rumah pelaku yang sedang sepi. Keduanya lalu menegak tuak bersama hingga mabuk. Saat mabuk, keduanya lalu terlibat cekcok. Pelaku yang kesal lalu menganiaya korban hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku mengubur jasad korban di belakang rumah kosong lalu kabur dengan membawa ponsel korban. Sementara barang korban lainnya ikut dikubur bersama jasad korban. Sebenarnya pelaku ini ketakutan. Ditanya bagaimana kalau nanti ini korban ini hamil, dimintain pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan persetubuhan tadi. Namun karena dia juga tidak siap dan tidak sanggup untuk itu, dia marah dan bertanggung jawab. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Temanggung. Ia dijerat pasal berlapis yakni Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya jasad gadis belia ditemukan mengenaskan dalam kondisi terkubur di belakang rumah kosong Dusun Bakal, Desa Campurejo, Tretep, Temanggung. Jasad korban dikubur di tempat tersebut untuk menghilangkan jejak. Namun lubang yang tidak terlalu dalam membuat salah satu bagian tubuh korban terlihat hingga ditemukan warga yang langsung melapor ke polisi. Ditemukan luka jeratan di leher dan tangan korban. Usai diautopsi, jenazah korban kemudian langsung dimakamkan di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Korban merupakan anak tunggal yang dilaporkan menghilang oleh keluarga sejak 20 September lalu. Korban pergi tanpa pamit sejak pagi, namun pada sore harinya korban sempat mengabarkan sedang bersama pacarnya. Korban mengaku mau pulang namun dilarang oleh pacarnya dan setelah itu korban tidak bisa dihubungi lagi. Tersinggung dalam pengaruh minuman keras, seorang pemuda di Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan, tikam temannya dengan senjata tajam. Pelaku tersinggung terhadap korban karena salah satu keluarganya diperlakukan tidak menyenangkan. Dadang hanya bisa pasrah saat digelandang aparat Polres Ogan Komering, Ulu Selatan. Pria 25 tahun ini terlibat penikaman terhadap Doni Agusman 22 tahun yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa berawal saat keduanya dalam pengaruh minuman keras berselisih paham. Pelaku tersinggung terhadap korban karena salah satu keluarganya diperlakukan tidak menyenangkan yang berujung penikaman. Korban tewas kehabisan darah usai dada dan lehernya terkena serangan senjata tajam. Terjadi selisih paham dengan seseorang dengan inisial DA. Kemudian selisih paham ini akhirnya yang bersangkutan atau tersangka DG ini melakukan penikaman terhadap korban DA. Yang bersangkutan menyerahkan diri, kemudian sudah kita amankan dan saat ini yang bersangkutan atau tersangka DG sudah kita amankan. Polisi menyita sejumlah barang bukti kejahatan sementara pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, selalu jaga diri dan jaga hati agar tidak dikendalikan emosi yang membuat segalanya jadi merugi. Bejat seorang ayah perkosa anak tiri hingga hamil. Informasi selengkapnya usai jeda.